SAW. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah berkumpulnya kita, bertatap mukanya kita, berkumpulnya kita di suatu wadah, di suatu tempat yang menunjukkan kita mencintai Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, niat-niat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan ke tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan setiap langkah kita derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih terkhusus berkumpulnya kita dengan para habaib, para cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para habaib di depan kita ini selalu Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan para habaib kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para habaib kita selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan juga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para habaib, para cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keberkahan para habaib juga tercerahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru agama, orang tua kita yang juga tidak bisa disebutkan satu persatu demi mempersingkat waktu, karena saya lihat jam sudah 10 kurang 20 menit ya. Jadi jangan lama-lama, takutnya saya baru datang umroh akhirnya dicaci maki nanti, Ustadz lama betul nih ceramah aja terus ya. Mudah-mudahan keberkahan para masyayikh, para ustadz dan para orang tua kita, mudah-mudahan beliau juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya para hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemirsa yang telah nonton di rumah dan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita. Beliau mengatakan, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendengar kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang yang dia pergi beperjalanan dan dia terkurung di dalam suatu gua dan diruntuhin batu sehingga tertutup gua tersebut. Sehingga 3 orang tersebut tidak ada apa-apapun yang dia inginkan kecuali hanya selamat atau bisa keluar dari lubang gua tersebut. Dan dari mereka akhirnya salah satu di antara mereka berbicara, coba kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari gua yang tertutup ini. Sehingga salah satu daripada 3 orang tersebut berkata dan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inna li abawaini kabiraini syaikhain. Wahai Allah,
Aku mempunyai dua orang tua yang sudah tua renta, dan aku juga mempunyai seorang istri dan anak-anak. Tapi dia mempunyai pekerjaan. Setiap pekerjaannya, seseorang ini selalu mendahulukan orang tuanya daripada istrinya dan anak-anaknya. Sehingga pada suatu hari seseorang ini memeras daripada perasan susu kambing atau unta yang dia peras sampai akhirnya datang malam hari. Dia pengen memberikan satu wadah minuman kepada orang tuanya, tapi pada malam itu orang tuanya sudah terlelap tidur. Ketika datang membawa tersebut dengan wadah yang berisi susu tersebut, dia tidak berani membanguni orang tuanya sampai akhirnya dia berdiri di depan orang tuanya dengan satu wadah susu sampai waktu fajar. Anak istrinya sudah menangis tapi tidak dikasihkan. Ini orang dulu, mereka selalu mendahulukan orang tuanya terhadap istrinya. Ketika diberikan tersebut sampai akhirnya bangun, orang tuanya baru diminumkan ke orang tuanya, setelah itu baru dibagikan kepada anak dan istrinya. Singkat cerita, dia berdoa, "Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtiga'a wajhik fafrij 'anna ma nahnu fih." Ya Allah, kalau memang yang aku lakukan itu benar-benar hanya mengharap ridhamu wahai Allah, yang aku lakukan berdiri menunggu untuk meminum air susu onta yang diberikan kepada orang tuaku dari malam sampai fajar, itu aku lakukan hanya karena ridha kepadamu, maka keluarkan aku dari tempat ini. Maka ketika itu tergeser sedikit daripada batu tersebut sampai mereka juga tidak bisa keluar, hanya sedikit. Satu lagi ngomong, "Ya Allah, innali ibnatu amin." Aku ini mempunyai seorang sepupu perempuan. Ya, sepupu boleh dikawin ya. Aku punya seorang perempuan sepupu atau seorang sepupu perempuan. Wa innali asyaddu hubban, aku sangat mencintainya. Sangat mencintainya. Sampai fa'aradtu an nafsiha, sampai aku ingin dirinya, maksudnya mau berbuat jelek terhadap perempuan atau sepupu perempuannya ini, tapi perempuannya ini tidak mau. Sampai pada suatu hari perempuan tersebut akhirnya datang kepada laki-laki ini karena terpaksa dan karena keadaan, bahwasanya silahkan engkau ingin diriku, tapi nanti aku minta sekitar 120 dinar. Sekitar 120 dinar. Namanya orang sudah cinta buta. Biar 120 dinar, jangankan 120 dinar, dunia seisinya tuh dikasih. Orang tuh kalau cinta perempuan tuh buta sudah. Kalau sudah cinta betul-betul sama perempuan buta. Nasihat tidak mau masuk. Pokoknya pengen perempuannya. Kenapa? Karena cinta. Maka itu ada pepatah mengatakan, apabila cinta sudah melekat,
kucing pun rasa coklat. Kenapa? Semua itu akan indah aja terus. Dilihat ini indah, itu indah, ini indah, apapun indah. Diusahakan sama laki-laki ini karena perempuan ini terdesak, maka ketika perempuan ini sudah di dalam kamar dan laki-laki itu sudah di atas pahanya, diriwayatkan, akhirnya perempuan ini ngomong, dia bilang, jangan engkau melepaskan cincin seseorang dengan tanpa haknya. Ya, artinya apa? Ini masih disegel, jangan diapa-apain. Sampai akhirnya ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Ketika itu dia gemetar, akhirnya dia tinggalkan perempuan yang dia cintai. Dia berkata, wahai Allah, ini perempuan, in kuntu fa'altu dzalika ibtiga'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Kalau memang kalau aku meninggalkan perempuan yang sangat aku cintai karena Allah, maka tolong selamatkan aku dari gua ini, keluarkan kami. Jadi ada juga cintai aku karena Allah, tinggalkan aku karena Allah. Jangan sedikit-sedikit dapat gombalan balik. Nah ini dia tinggalkan dan dia suruh ambil itu uang dan dia mengharap ridha Allah. Kalau ini betul aku hanya mengharap ridhamu, maka bukakanlah, kata dia, ini gua. Terbuka lagi sedikit, walam yakhruj, dan mereka tidak bisa keluar. Yang ketiga lagi, aku ini istajartu ujrah. Aku ini mempunyai karyawan. Aku mempunyai seorang karyawan, semua sudah kukasih gajinya, ujrahnya semua kukasih, tapi ada satu karyawan yang dia ini belum kukasih, tapi dia sudah pergi. Fathammartu, dan aku kembangkan ini uang, ini ujrahnya, sehingga jadilah beberapa banyak daripada unta, kambing, sapi, bahkan budak-budaknya, sampai beberapa tahun penuh itu dengan budak-budaknya, kambing semua. Karena ini adalah bos yang amanah, yang tidak mau mengambil hak orang lain, tapi dia kembangkan. Faja'a ba'dal hin, setelah itu beberapa lama datang ini orang. Ya Abdullah, wahai bos, katanya, wahai hamba Allah, ini ujrah. Ayo, katanya, beri upahku, gajiku mana? Kata si bosnya ini, si hamba ini, itu katanya kamu lihat, kambing, sapi, unta, budak, itu semuanya milik kamu. Katanya, engkau ini ngeledek aku kah? Aku ini datang untuk minta upah, untuk minta gaji. Bukan minta ini semua, ngejek. Kata dia, aku ndak ngejek engkau. Sampai akhirnya diambilnya semua tanpa tersisa satupun. Ini orang juga ada tahu diri. Sudah dibantu, yang mengelolanya tidak dikasih sedikit pun, semuanya diambil, hatta sampai tidak tersisa sedikit pun, satu pun tidak dikasih bosnya. Oh, kalau itu milikku, ambil semua. Akhirnya apa? Orang ini ikhlas. Kan in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhik, kalau ini aku lakukan karena betul-betul mengharap ridhamu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka keluarkan kami dari gua ini, sehingga terbukalah gua tersebut sehingga mereka keluar. Dari tiga cerita ini, dari hadis Nabi Muhammad SAW inilah kita bisa mengambil bahwasanya seseorang itu boleh
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Yang tadi yang pertama berwasilah dengan keikhlasannya, yang pertama juga adalah orang yang dia berdoa dengan bentuk baktinya terhadap orang tua, dan yang satunya dia berdoa kepada Allah dengan wasilah karena rasa takutnya kepada Allah, ibtigha'a wajhillah, karena hanya mengharap daripada ridha Allah. Ya, makanya ini adalah bentuk dibolehkannya kita untuk berwasilah. Ya. Apa sih wasilah? Ya, mungkin kita tahu kadang-kadang apa sih wasilah. Wasilah adalah ahadu turukid du'a tawajjuh ilallah. Adalah salah satu jalan kita untuk berdoa untuk sampai kepada Allah. Itu namanya wasilah. Dan makna daripada wasilah adalah yang pertama adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang dekat dengan Allah, atau dengan orang-orang yang soleh. Atau yang kedua, meminta pertolongan dengan hamba Nabi Muhammad SAW atau orang-orang soleh untuk kita didoakan sampai kepada Allah. Jadi ini makna wasilah. Ya. Mana dalilnya lagi kita boleh berwasilah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ay utlubu ilaihil wasilah, carilah perantara ataupun wasilah. Ya, jadi kita enak berdoa kalau dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Ya, jangan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berwasilah, sebagaimana diriwayatkan di hadis Tabrani dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi malaikatan fil ardi siwal hafadhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai malaikat di bumi ini selain malaikat penjaga-penjaga yang ada di bumi. Ada penjaga gunung dan penjaga-penjaga yang lainnya. Ya. Siwal hafadah yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajar, yang mana dia menulis daripada apa yang telah jatuh daripada daun-daun pohon. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza asaba ahadukum urjatan fil ardi falatin fayunadihi aghi ista'uni ya ibadallah asta'inuni ya ibadallah asta'inuni ya ibadallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian ditimpa di suatu kalian, salah satu kalian ketika di dalam suatu benda atau di suatu tempat yang dalam sangat kesusahan, maka mintalah atau panggillah ista'inuni ya ibadallah, tolong aku wahai hamba-hamba Allah, tolong aku wahai hamba-hamba Allah. Ini menunjukkan dibolehkannya kita untuk berwasilah. Ya, hamba-hamba Allah kan dah harus hidup, meninggal semua. Jadi jangan dikatakan ada orang misalkan madad madad ya Rasulullah, atau misalkan ya Aba Salim, atau misalkan ada orang mengatakan ya Syekh Samman, atau ya Ummana Khadijatul Kubra. Ya, ini dari hadis yang boleh kita memanggil ketika kita dalam kesusahan. Bahkan ada lagi di riwayat lain, Sayyidina Umar bin Khattab pernah dulu di Madinah itu pernah terjadi kemarau yang sangat panjang. Sayyidina Umar bin Khattab
Ya, ini adalah orang yang sangat luar biasa, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu udah langsung berdoa. Kemana beliau datang? Beliau datang ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Sayyidina Umar tidak tahu, fa idza sa'alta fas'adillah. Kalau engkau meminta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan Allah kepada Allah. Bukan Sayyidina Umar tidak tahu. Tahu. Bukan Sayyidina Umar tidak tahu yang namanya tentang syirik. Tahu Sayyidina Umar. Ya. Ini ada orang mengatakan sedikit kita datang kubur syirik ziarah apa segala macam. Ya. Santai bro, ajak ngopi dulu. Ya, mungkin Anda sudah lelah. Ya. Sedikit disyirik. Berdoa kepada Allah, bukan kepada kuburan. Bukan yang meminta kepada kuburan. Sama tujuannya, tapi punya perantara. Datang Sayyidina Umar kepada apa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kuburan, ya Rasulullah. Beliau mengatakan, Iskiyallaha li ummatik fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, sekarang mintakan hujan tuh pada umatmu karena mereka mungkin sekarang ini betul-betul akan hancur kalau tidak turun hujan. Itu doang, pulang Sayyidina Umar. Ja'a fil manam, datang di saat datang mimpi. Ada seseorang bendaharanya dari Sayyidina Umar yang namanya Malik. Malik ini mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Malik, akri salam alal Umar. Wahai Malik, aku kirimkan salam terhadap Umar. Bilang kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Aku kirim salam kepadanya. Maka Allah setelah itu kabarkan kepadanya sebentar lagi Allah akan menurunkan hujan. Doa wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi seseorang di zaman Abu Yazid Al-Bustami yang sering saya ceritakan. Makanya jangan sampai kalau ada salat istisqa jangan panggil saya. Ya. Takutnya nanti ada asrul yang lewat, dia doa, ternyata dia yang dikabulkan. Kita yang nangis-nangis khotim dan dikabul-kabulkan. Ya. Di zaman Abu Yazid Al-Bustami ada seseorang, di situ juga istisqa artinya apa? Kemarau, semua orang dikeluarkan, dipanggil ustadz semua, mengumpulkan ya, yang puasa disuruh puasa, datang dalam keadaan compang-camping membawa ternakannya, berkumpul di tengah apa? Di tengah padang pasir. Ketika itu mereka berdoa kepada Allah, tidak hujan-hujan. Datang seseorang lewat, dia bilang, ya Allah, bijahi man ma fir ra'si askin nas. Wahai Allah, demi ada yang apa yang ada di dalam kepalaku, hujankan sekarang ini tempat. Ketika itu langsung terkumpul awan, langsung hujan. Orang bingung. Ada yang puasa apa segala macam, mereka bawa barang ternakannya, semua apa? Tidak dikabulkan, tapi dengan orang ini langsung dikabulkan oleh Allah. Ditanya, kenapa? Engkau doa tadi katanya dengan apa? Ya Allah turunkan hujan dengan apa yang ada di kepalaku. Dia bilang ada di kepalaku ini 2 bola mata, tapi 2 bola mataku ini pernah memandang seorang wali min auliyaillah namanya Abu Yazid Al-Bustami. Turun hujan. Berkat wasilah. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wasilah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul di majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perantara para cucu Nabi Muhammad dan para habaib Nabi habaibuna dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wasilah kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan masalah kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Lihat dalam syair tadi, ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kulluh zalal. Amal apa yang mau kita banggakan? Salat kita tidak ada. Baca Quran kita sedikit. Sedekah kita sedikit. Ma makna amal? Apa dari amal ibadah kita yang mau kita banggakan? Kasbuna kulluh zalal. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada yang bisa kita untuk kita hadapkan di hadapan Nabi Muhammad. Puasa kita banyak kurangnya. Amal kita tidak bisa kita banggakan. Tapi kita punya angan-angan. Kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Bijahi walid Fatimah, bijahi walid Fatimah ya Allah. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan perantara Nabi Muhammad, dengan kemuliaan dan kemurahan Nabi Muhammad, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabiul Huda, Nabi yang penuh memberikan kita petunjuk, Nabi yang penuh memberikan kita tidak mau daripada salah satu umatnya masuk ke neraka Allah, Nabi yang tidak mau umatnya celaka dunia dan akhirat. Kita bertawassul kepadanya. Bijahi walid Fatimah, bijah walid Fatimah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ya Allah. Umnun bihusnil khatimah, umnun bihusnil khatimah, umnun bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan orang-orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang yang telah mendahului kami, berikanlah mereka tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Bijahi walid Fatimah, dengan perantara Nabi Muhammad. Bijahi walid Fatimah ya Allah. Tidak ada perantara wasilah kami, wasilatul uzma, wasilah yang sangat luar biasa. Amal kami tidak mencukupi untuk kami selamat dunia akhirat. Ibadah kami tidak mencukupi kami untuk kami selamat dunia dan akhirat. Kami hanya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Wasilah kami adalah Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, umnun bihusnil khatimah, umnun bihusnil khatimah, waslih lanal ahwal, waghfir dhanbana, wala tuakhir in akhtana ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, wa ya Arhamar Rahimin, wa ya Arhamar Rahimin, wa ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf, minta halal minta ridha. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nasihat yang luar biasa.